Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik Material Requirement Planning atau MRP. MRP ini sendiri adalah sebuah sistem computerized di mana akan menjadwalkan terkait tentang kebutuhan dari bahan baku untuk mendukung pembuatan satu produk. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini Anda akan mempelajari mengenai input, output, dan proses-proses yang ada di dalam MRP. Kemudian akan menuangkan penjadwalan terkait tentang kapan akan disiapkannya material-material yang mendukung suatu produk tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai benefit dan apa saja yang dibutuhkan dalam material requirement planning. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa MRP itu sendiri adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan master production schedule ke dalam fase-fase penjadwalan terkait subassembly, komponen, dan bahan baku. Nah, apa sih sebenarnya manfaat yang diberikan ketika kita membuat yang namanya MRP? Yang pertama adalah respon yang cepat pada saat customer mengorder atau memesan produknya. Kemudian kita akan bisa mengetahui perbedaan atau perubahan market dan kita akan meresponnya dengan cepat. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui kesiapan dari komponen-komponen kita atau produk-produk yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita juga akan bisa mengimprove yang namanya utilisasi dari fasilitas dan faktor-faktor lain pendukung seperti tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan bisa mereduce atau mengurangi tingkatan inventory yang kita miliki. Jadi dengan menggunakan metode-metode load sizing dan kita menuangkannya dalam material requirement planning, dimungkinkan untuk mengurangi jumlah inventory yang ada di dalam produksi kita. Nah, saya berharap kalian masih ingat tentang yang namanya hierarki dari perencanaan, di mana kita sudah belajar mengenai aggregate production planning, kemudian master production schedule, dan hari ini kita akan membahas tentang material requirement planning. Di mana material requirement planning itu adalah berfokus pada perencanaan terkait komponen-komponen yang akan mendukung atau menunjang terlaksananya pembuatan satu produk. Kemudian nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita merencanakan capacity untuk memenuhi proses pembuatan dari produk kita. Jadi ini adalah posisinya di setiap stasiun kerja. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita membangun yang namanya MRP, kita harus ketahui dulu apa saja atau tipe demand seperti apa yang kita miliki. Nah, di sini demand dalam MRP itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dependent, yang kedua adalah independent. Dependent demand adalah saat demand itu tergantung pada level di atasnya. Biasanya itu ada terjadi pada sub-assembly, komponen, atau raw material. Saya contohkan misalnya kita mempunyai produk meja, di mana meja ini terdiri dari leg assembly dan top. Di mana leg assembly itu terdiri dari short rail, kemudian long rails, dan legs. Yang masing-masing ini terdiri dari 2, 2, dan 4. Sementara topnya terdiri dari 1. Leg assembly-nya 1, mejanya 1. Ini adalah hierarki dari produk kita. Ini hierarki yang level 0, sementara ini level 1, dan ini adalah level 2. Nah, apa yang dimaksud dengan dependent demand? Dependent demand itu adalah demand yang tergantung pada level di atasnya. Contohnya, short rail ini akan dibuat ketika ada permintaan dari leg AC. Leg AC itu akan leg itu sendiri akan dibuat ketika ada permintaan dari leg AC. Leg AC akan dibuat ketika ada permintaan dari meja. Jadi dia akan tergantung pada level-level lebih tinggi di atas. Kemudian apa yang dimaksud dengan independent demand? Independent demand ada ketika demand dari suatu item itu tidak tergantung pada item yang lain. Jadi meja ini tidak tergantung pada leg AC, tidak tergantung pada top, atau tidak tergantung pada short rail. Dia tergantung pada demand dari customer. Jadi dalam hal hierarki dia tidak tergantung pada item-item yang lain.
Jadi itulah contoh perbedaan antara dependent demand dan independent demand. Nah, kalau kita lihat hierarkinya, ya ini untuk produk akhir misalnya meja itu adalah independent demand. Dependent demand itu contohnya yang tadi saya bilang, ini adalah legacy, kemudian ini adalah top. Jadi ini misalnya short rail, long rail, dan leg itu adalah dependent. Nah, independent demand seperti halnya meja, ini adalah termasuk sesuatu demand yang tidak tentu. Jadi dia tergantung pada seberapa banyak konsumen itu meminta untuk dibuatkan. Kalau dependent demand itu pasti. Jika ada permintaan dari konsumen, maka semua ini akan dibuat. B, C, D, dan F ini akan dibuat. Jadi, dependent demand itu adalah sesuatu yang pasti. Bagaimana perbedaan antara dependent dan independent demand? Independent demand itu sifatnya adalah demand yang stabil, di mana pasti akan ada permintaan-permintaan yang berkelanjutan sifatnya. Kalau dependent demand adalah kalau ada permintaan dari produk akhir, maka akan dibuat produknya berdasarkan waktu yang ditentukan. Kemudian perbedaan yang lain adalah independent demand pasti memiliki stok, safety stock, karena dia berupaya untuk menghindari yang namanya kekurangan stok pada saat ada permintaan yang tidak diduga. Jadi pada saat ada kondisi yang memungkinkan dia untuk memesan kembali, dia akan melakukan yang namanya safety stock. Bagaimana dengan dependent demand? Dependent demand itu tidak ada stok. Jadi kalau ada permintaan dari produk akhir, dia akan melakukan yang namanya pemesanan. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Nah, untuk membentuk yang namanya material requirement planning, kita membutuhkan beberapa inputan data. Inputan datanya yang pertama adalah master production schedule. Ini mutlak dibutuhkan, jadi master production schedule untuk produk item. Selanjutnya adalah data-data yang terkait dengan data bill of material yang menyangkut dengan produk hierarki, kemudian lead times, berapa lama waktu proses untuk membentuk suatu produk, kemudian inventory, apakah ada atau tidaknya inventory kita untuk material atau produk tertentu, kemudian informasi berupa harga dan hal-hal yang lain yang ada dalam purchasing data. Ini adalah input data yang harus dimiliki ketika kita ingin membangun yang namanya material requirement planning. Nah, ketika kita memproses material requirement planning, maka output yang didapatkan dalam material requirement planning itu sendiri berupa production schedule dan purchasing schedule. Nah, ini bisa kita lihat bahwa inputan dari MRP itu adalah ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Prosesnya adalah bagaimana kita menentukan gross requirement-nya, schedule receipt-nya, project on hand, net requirement, POR, dan PO release. Sedangkan output-nya adalah berupa production dan purchasing schedule. Nah, di dalam MRP table itu sendiri ada beberapa definisi yang perlu kita lakukan perhitungan juga terkait dalam membangun yang namanya penjadwalan komponen. Yang pertama adalah gross requirement. Gross requirement itu adalah total expected demand. Jadi, berapa banyak demand yang diharapkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Kemudian schedule receipt, yaitu adalah open order schedule to arrive. Jadi, berapa banyak order yang kita terima, pesanan yang kita terima dari orang lain untuk datang pada saat kapan. Kemudian project on hand adalah inventory yang ada pada saat di store pada awal dari setiap periode. Kemudian net requirement. Net requirement itu adalah aktual jumlah yang dibutuhkan untuk setiap periode. Kemudian plan order receipt adalah kuantiti yang diharapkan untuk diterima pada setiap awal yang dinyatakan dengan mempertimbangkan lead time. Kemudian plan order release adalah seberapa banyak jumlah material atau produk yang akan direncanakan dipesan pada setiap waktu periode. Jadi disinilah ini adalah tabelnya, tabel MRP. Di mana di dalam tabel MRP itu sendiri, kita juga harus tahu apa metode lot size yang digunakan, lead time-nya berapa lama, ini adalah periode dari 1 sampai N. Kemudian ini adalah perhitungan yang akan kita pakai pada saat menggunakan MRP table. Di dalam MRP system itu ada beberapa metode lot size. Di antaranya lot for lot, economic order quantity atau EOQ, period
order quantity atau POQ. Nah, sekarang yang kita akan gunakan, yang paling banyak digunakan adalah load for load atau LFOL. Load for load adalah suatu teknik pemesanan di mana jumlah yang dibutuhkan itulah yang dibuat berdasarkan dari kebutuhan bersih. Jadi misal, kalau konsumen membutuhkan 35 lagi, maka kita akan membuat sebanyak 35. Kalau konsumen memesan 10, maka kita akan pesan 10. Ada metode load sizing yang lain, seperti misalnya minimum order atau multiple order. Nah, yang pertama untuk minimum order. Jadi ada minimum order yang harus dipenuhi ketika seseorang memesan produk. Jadi kalau misalnya ada minimum order 10, ketika ada orang yang memesan 9, kita mau tidak mau harus beli 10. Kalau ada orang yang memesan 8, kita juga akan pesan 10. Kalau pesan 10, kita juga akan buat 10. Kalau multiple order itu adalah kelipatan pesanan. Jadi kelipatan misalnya 10 atau kelipatan 20. Contoh kalau kita minimum ordernya pakai menggunakan multiple order. Multiple order yang misalnya ketika kita pesan 9, dia akan buat 10. Ketika pesan kita 12, dia akan buat 20. Ketika kita pesan 23, dia akan buat 30. Nah, itu yang namanya multiple order dan minimum order. Bagaimana implementasi MRP pada setiap industri? Nah, ini adalah studi kasus tentang pembuatan mobil-mobilan anak-anak, di mana ada informasi yang kita butuhkan. Seperti kita ketahui bahwa MRP itu syaratnya adalah kita punya master production schedule. Ini adalah master production schedule-nya yang kita masukkan dalam gross requirement. Jadi gross requirement ini adalah inputan dari master production schedule. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu ketujuh, jumlahnya masing-masing berbeda. Kemudian diharapkan akan datang, schedule receipt akan datang di minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam. Seperti informasi di sini. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Nah, metode load sizing apa yang digunakan? Dia menggunakan multiple 50. Lead time-nya adalah 1 minggu dan inventory di awal adalah 100 unit. Nah, dengan data-data ini kita akan membuat yang namanya MRP table. Bagaimana cara perhitungan MRP table-nya? Kita masukkan dulu informasi-informasi terkait di dalamnya. Yang pertama tadi adalah gross requirement, yang merupakan inputan dari data MPS. Kemudian data schedule receipt-nya. Kemudian kita lakukan perhitungan terkait POHI, NR, POR, dan BO release. Bagaimana cara menghitung keempat hal tersebut? Yang pertama, kita memiliki data inventory sebanyak 100. Kita membutuhkan 80. Jadi store kita akan ada sisa sebanyak 20. Itu untuk periode yang pertama. Periode yang kedua. Periode kedua kita mendapatkan inventory di akhir periode pertama yang kita bawa ke periode kedua sebanyak 20, kemudian ditambah dengan 20 yang akan datang, schedule receipt, jadi totalnya adalah 40, kemudian 60 yang dibutuhkan dikurang dengan 40, akhirnya kita kekurangan sebanyak 20. Bagaimana cara memenuhinya? Kita akan pesan. Dikarenakan pemesannya adalah multiple 50, jadi pesan 20 artinya kita juga harus pesan 50. Waktu pembuatan 50 ini adalah 1 minggu, jadi kita akan mengorder riliskan sebanyak 50. 50 ini akan datang di minggu kedua, 50, kita akan penuhi 20, sisanya adalah 30. Nah, inventory 30 kita bawa ke periode ketiga, jadi totalnya adalah 40 inventory kita di periode ketiga. Inventory kedua kita bawa ke periode ketiga, sehingga hasilnya adalah 70 dikurang 30, kita butuhnya adalah 40. Karena pemesanan itu adalah multiple 50, maka kita harus pesan 50 dan akan disiapkan di minggu kedua. Di periode kedua sudah siap, kemudian kita bawa ke periode ketiga, kita akan penuhi 40, sisanya adalah 10. Inventory di periode ketiga kita bawa ke periode keempat, di mana di periode keempat juga ada tambahan sebesar 30, jadi total kita inventory adalah 40. Permintaan pelanggan adalah 100 dikurang 40, sehingga kita masih membutuhkan 60 unit lagi. 60 unit ini akan dipenuhi
dengan syarat kita melakukan pemesanan. Dengan pemesanan yang multiple, dengan jumlah yang 60, maka kita harus pesan sebanyak 100. 100 ini akan karena waktu lead time-nya adalah 1 minggu, maka 100 akan dibuat di minggu ketiga, akan datang di minggu keempat, dan akan memenuhi sebanyak 60, maka sisanya adalah 40. Begitulah seterusnya untuk membuat yang namanya MRP table. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai yang namanya hierarki produk seperti ini? Kalau kita memiliki hierarki produk seperti ini, maka MRP table yang kita buat adalah sebanyak dari hierarki kita. Ini adalah hierarki untuk Ultraman Toys. Ultraman Toys itu adalah produk akhir, di mana dia berada pada level 0, sehingga di bawahnya adalah level 1. Jadi pada saat pembuatan MRP, yang kita buat adalah sebanyak 4 table MRP. MRP untuk Ultraman Toys, hand, body, dan leg. Nah, di mana pada kondisi tersebut kita akan membuat MRP dengan syarat-syarat seperti sebelumnya. Yang pertama, kita harus mempunyai data MPS, ini data MPS-nya. Kemudian yang kedua adalah data-data lain terkait tentang inventory, misalnya schedule receipt, metode load size yang digunakan, dan berapa lama prosesnya. Nah, di sini kita lihat masing-masing dari level 0 dan level 1 sudah memiliki informasi terkait tersebut untuk Ultraman, hand, body, dan leg. Kita diminta untuk membangun yang namanya MRP table untuk masing-masing dari level tersebut. Nah, kita akan membuat yang namanya MRP table-nya. Yang pertama kita akan buat dulu yang MRP untuk Ultraman. Kenapa? Dia ada pada posisi di level 0. Body di level posisi 1, hand 1, dan leg juga 1. Nah, lead time yang ada pada level 0 Ultraman adalah lead time 2 dengan metode load for load. Ini adalah data MPS sebelumnya yang ada di slide sebelumnya, kemudian ini data SR-nya, dan ini data POHI-nya. Sehingga kita akan melakukan perhitungan POHI, NR, POR, POREL untuk periode selanjutnya. Pada periode pertama ada beginning inventory sebanyak 100, kemudian akan ada order yang diterima sebanyak 50, maka totalnya yang inventory kita adalah 150. Pada periode kedua, kita memiliki inventory yang ada dari periode pertama sebanyak 150, dikurang dengan kebutuhan kita, gross requirement kita yaitu 90, sisanya adalah 60. Jadi kita tidak akan membuat yang namanya NR, POR, dan PO release. Kemudian untuk periode ketiga kita punya gross requirement 60, kita punya inventory di awal Februari, di awal periode ketiga itu 60, maka sisanya adalah 60. Di periode keempat, kita punya permintaan gross 70, sementara stok kita adalah 0 ditambah 50, maka kekurangannya adalah 20. Nah, 20 ini harus kita rencanakan untuk tiba di minggu keempat. Namun, karena lead time-nya 2 minggu, kita harus persiapkan di minggu kedua. Di minggu kedua akan sudah siap produknya dan dihantar di minggu keempat, maka kita akan bisa memenuhi net requirement-nya. Dan sisanya adalah 0. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan periode ke-8. Bagaimana untuk membuat MRP body, hand, dan leg? Kita akan lihat dulu di hierarki produknya. Hierarki produknya, hand itu berjumlah 2, body itu berjumlah 1, leg itu berjumlah 2. Maka untuk membuat yang namanya MRP body, kita akan mengambil data MPS untuk body, hand, dan leg berdasarkan data porelnya, plan order release-nya. Jadi kita turunkan plan order release menjadi input dari gross requirement kita. Kalau untuk data SR-nya sudah ada di tabel sebelumnya ya, untuk yang ini. Karena jumlah bodinya 1, maka 20 dikali 1. Body 20, 80 kali 1, 90 kali 1, 30 kali 1, dan 70 kali 1. Perhitungannya sama dengan yang namanya perhitungan MRP untuk Ultraman, itu sama ketika menghitung POHI, NR, POR, dan POREL untuk body. Jadi silakan kalian coba-coba untuk menghitung untuk POHI, NR, POREL periode ke-1 sampai periode ke-7. Nah, dikarenakan hand itu membutuhkan produknya 2 dan leg juga butuhnya 2, maka porel yang ada di Ultraman kita kalikan dengan 2. Sehingga inputnya untuk gross requirement hand itu adalah 20 kali 2
kemudian 80 kali 2 hasilnya 160, 90 kali 2 itu hasilnya 180, 30 kali 2 hasilnya 60, dan 70 kali 2 hasilnya 180. Kemudian pohinya 50 dari tabel sebelumnya. Schedule receipt-nya akan ada minggu ketiga dan minggu keempat masing-masing sebanyak 50. Perhitungannya sama dengan perhitungan MRP untuk Ultraman. Begitu juga dengan leg, karena legnya jumlahnya 2, maka 20 dikali 2, 40, 80 kali 2, 160, 90 kali 2, 180, 30 kali 2, 60, dan 70 kali 2 adalah 140. Perhitungannya hampir juga sama dengan Ultraman. Jadi, untuk menghitung POHI, NR, POR, dan POREL itu sama. Itu saja dari saya terkait penggunaan MRP untuk menjadwalkan kebutuhan dari material kita. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya latihan. Silakan Anda buat latihannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh didiskusikan kembali. Terima kasih, selamat siang.